Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Surya Putri Anjani dari jurusan Peternakan Angkatan 2020 Fakultas Pertanian Universitas Muhammad. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang metabolisme protein pada ternak ruminansia. Baik, sebelumnya apa itu metabolisme? Di mana metabolisme ini merupakan proses kimia yang terjadi di dalam tubuh pada makhluk hidup ataupun sel. Nah, metabolisme ini juga merupakan reaksi enzimatis, di mana membutuhkan atau menggunakan katalisator berupa enzim. Kemudian, metabolisme ini terbagi menjadi dua, yaitu ada anabolisme dan juga katabolisme, di mana anabolisme ini merupakan penyusunan atau sintesis senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Contohnya pada pembentukan glukosa oleh hati dan juga ginjal pada proses glikonogenesis. Nah, dan untuk katabolisme ini merupakan perombakan atau degradasi dan juga pemecahan senyawa kompleks itu menjadi senyawa yang lebih sederhana. Contohnya pemecahan gula dalam darah dalam proses glikolisis. Oke. Kemudian apa itu protein? Protein ini merupakan makromolekul yang tersusun atas satu atau lebih asam amino yang diikat oleh ikatan peptida. Menurut kemampuan tubuh dalam menyediakan asam amino ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, asam amino esensial atau asam amino yang tidak diproduksi oleh tubuh namun tersedia atau bisa didapatkan dari pakan. Contohnya itu seperti arginin, leusin, dan juga lisin. Untuk asam amino esensial, ini merupakan asam amino yang diproduksi atau yang bisa kita dapatkan di dalam tubuh. Contohnya alanin, tirosin, dan juga serin. Kemudian, di sini ada fungsi protein. Fungsi protein itu yang pertama ada building material, sebagai pertumbuhan, kemudian ada regulator keseimbangan cairan di mana kehilangan protein yang tinggi pada tubuh itu akan menyebabkan pembengkakan atau edema akibat jumlah cairan pada interstitial stage. Kemudian sebagai regulator keseimbangan asam basa, ini untuk dalam darah, bentuk hemoglobin yang akan mengikat karbon dioksida akan mencegah terbentuknya asam karbonat dalam darah yang dapat menurunkan pH pada darah. Kemudian sebagai transporter untuk membawa nutrien dan juga molekul lainnya seperti hemoglobin itu membawa oksigen dari paru-paru ke sel-sel lainnya. Kemudian juga antibodi sebagai penjaga dari penyakit dan benda asing, dan juga sebagai enzim, sumber energi, dan juga hormon. Baik, protein yang berkualitas akan lebih efisien ketika mengalami degradasi rumen atau bypass, langsung dicerna di dalam usus halus. Nah, mekanisme bypass protein ini yang pertama itu dengan cara penambahan formaldehid atau tanin. Yang kedua, heat treatment. Yang ketiga, ada rumen protein amino acid. Kemudian metabolisme protein. Nah, metabolisme protein ini terbagi menjadi 4 tahap. Di mana yang pertama degradasi, transaminasi, yang ketiga deaminasi, dan keempat dekarboksilasi. Keempatnya kita akan bahas. Yang pertama, jadi ini adalah bagian dari keseluruhan proses metabolisme protein. Oke, pencernaan protein dalam mulut. Pertama-tama pakan, itu akan dikunyah dan ada terjadi penambahan saliva pada proses penyaringan itu tersebut di mulut, namun tidak akan merubah struktur protein yang ada di dalam pakan tersebut hingga dia masuk ke proses pencernaan atau dalam saluran pencernaan. Yang pertama ada proses degradasi protein, yaitu perombakan struktur protein yang kompleks menjadi sederhana,
yaitu asam amino. Nah, degradasi protein di dalam rumen ini menghasilkan peptida dan juga asam amino, di mana sebagian asam amino tersebut akan didegradasi lebih lanjut menjadi asam lemak terbang atau CFA, amonia, dan juga karbon dioksida. Nah, amonia yang terbentuk ini merupakan sumber nitrogen utama bagi pertumbuhan mikroba. Sebagian amonia ini akan diabsorpsi lewat titik rumen dan dibawa ke hati, yang akan diubah menjadi urea. Urea tersebut akan sebagian tuh masuk kembali ke dalam rumen, baik melalui saliva maupun yang langsung menembus dinding rumen dan sebagian dikeluarkan melalui urin. Asam amino pakan yang lolos degradasi ini akan melengkapi kebutuhan asam amino bagi ternak untuk berproduksi secara optimum. Nah, untuk asam amino ini, untuk protein ini terbagi menjadi dua, yaitu protein murni atau true protein, dan yang kedua yaitu NPN, non-protein nitrogen, di mana NPN ini tidak bisa diubah menjadi asam amino, hanya mengandung nitrogen. Semua asam amino itu adalah nitrogen, namun tidak semua nitrogen itu adalah asam amino. Nitrogen ini akan membentuk NH3 sebagai sumber energi, dan asam amino ini berasal dari true protein dan hanya untuk asam amino. Baik, degradasi ini merupakan proses, jadi protein ini masuk ke dalam usus halus melalui katup piloris bersama bolus-bolus pakan yang bersifat asam. Nah, usus halus ini akan mengirimkan hormon sekretin untuk memberi sinyal pada pankreas untuk mengeluarkan dinatrium karbonat dan juga getah pankreasnya. Nah, getah pankreas ini mengandung proenzim tripsinogen dan chymotrypsinogen. Diaktifkan menjadi enzim tripsin dan juga chymotrypsin oleh enzim enterokinase yang dihasilkan oleh usus halus. Nah, enzim tripsin dan chymotrypsin ini berperan memecah polipeptida menjadi peptida sederhana. Peptida ini akan dipecah menjadi asam amino oleh enzim peptidase atau pepsin atau erepsin. Nah, asam amino lalu diabsorpsi oleh pili-pili usus menjadi pembuluh darah yang akan dibawa ke sel atau menuju hati. Kemudian selanjutnya ada proses transaminasi, di mana ini terjadi di mitokondria ataupun cairan sitoplasma. Transaminasi ini merupakan proses memotong atau memisahkan gugus karbon dan juga gugus amino. Transaminasi ini adalah pemindahan gugus asam amino pada glutamat dalam proses katabolisme. Ini mencakup proses katabolisme. Pada reaksi transaminasi ini, gugus amino dari asam amino ini akan dialihkan menjadi asam keto glutarat. Yang hasilnya adalah asam keto glutarat akan mendapatkan gugus amino menjadi glutamat, sedangkan asam amino yang kehilangan gugus aminonya menjadi suatu asam keto yang bersesuaian. Nah, keadaan yang sama juga terjadi pada transaminasi ini. Transaminasi gugus amino dari alanin ke asam keto glutarat yang akan menghasilkan glutarat dan juga asam sulfat. Tujuan utama dari reaksi transaminasi adalah untuk mengumpulkan suatu nitrogen dari asam amino dalam bentuk satu-satunya senyawa, yaitu glutamat. Selanjutnya, ada deaminasi. Deaminasi ini merupakan masuknya gugus amino ke jalur urea yang terkonversi menjadi amonia. Proses penguraian
Protein melalui proses deaminasi ini akan memecah gugus amina pada asam amino yang akan menjadi amonia atau NH3 dan juga asam ketoglutarat. Proses ini dapat juga terjadi di dalam hati. Deaminasi ini terdapat dua mekanisme, yaitu oksidatif atau non-oksidasi, di mana oksidasi ini merupakan reaksi degradasi asam glutamat yang dikatalis oleh enzim glutamat dehidrogenase yang dibantu oleh NAD dan juga NADH, NADP. Dan untuk non-oksidatif ini adalah penghilangan gugus amino dari asam aminoserin yang dikatalis oleh enzim serin dehidratase. Kemudian asam aminoteronin juga akan dapat mengalami deaminasi non-oksidatif ini dengan katalis treonin dehidratase menjadi ketobutirat. Deaminasi yang oksidatif ini, pada reaksi ini hasil senyawanya itu berupa asam alfa ketoglutarat dan juga amonia. Untuk selanjutnya yaitu proses dekarboksilasi. Dekarboksilasi ini adalah reaksi yang mengubah asam pirufat yang berkarbon 3 menjadi asetil-CoA berkarbon 2. Kemudian akan dilanjutkan ke siklus Krebs. Memisahkan gugus amino NH2 ini dari suatu asam amino biasanya diikuti produksi asam alfa keto yang bila dioksidasi sempurna menjadi CO2 plus H2O atau disintesis menjadi asetoasetat mengikuti metabolisme lemak. Nah, asam pirufat hasil transminasi asam amino yang tidak terabsorpsi itu masuk ke usus besar. Dalam usus besar, oleh pengaruh enzim dekarboksilase yang dihasilkan oleh bakteri-bakteri tersebut, sehingga menghasilkan asam pirufat yang melepaskan karbon dioksida dari gugus karboksilnya, sehingga terbentuk amino primer dan juga asetil-CoA. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan seputar metabolisme protein pada ruminansia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga terima kasih.